Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an, hal antum bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Suaranya mungkin agak kurang kurang keras. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi melanjutkan pengajian yang sudah biasa kita lakukan pada setiap Selasa. Kita kemarin libur kurang lebih 2 minggu ya. Gimana liburnya, pada pulang ke rumah atau melancong ke Jogja apa ke Jakarta? Kemana nih? Di rumah saja. Harusnya dipergunakan ya waktu libur itu ya untuk siahah, supaya bisa masuk ke kelas lagi dalam keadaan refresh, segar kembali. Ya, kita lanjutkan pengajian tafsir Sofatut Tafasir surat Al-Baqarah, untuk kita mengkaji sama-sama tentang al-wujuh al-balaghiyah, aspek-aspek balaghah dari surat Al-Baqarah. Dari ayat berapa kemarin ya? Dari ayat 17 mungkin ya sampai 20. Tempo hari kita sudah masuk ke aspek balaghah yang ke-8, at-tasbih at-tamtsili. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengkaji aspek yang ke-9, yaitu at-tasbih al-baligh. Ya, apa tasbih baligh itu? Mahudibat, yang dibuang apanya? Ada tasbihnya ya. Ya, yang dibuang ada tasbihnya. Ya, yang dibuang tidak ada tasbihnya di sini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi summun kan tidak disebutkan ada tasbihnya. Apa Seth? Tasbih balik tuh? Tidak disebutkan ada tasbih dan wajah sabahnya. Jadi sumun, bukmun, umyun, ayhum kasummi, wakal bukmi, wakal ummi. Nah itu kan, jadi gak tanpa disebutkan kafnya, kasummi, kal bukmi, kal ummi. Fi adamil istifadati, di dalam hal tidak bisa mengambilkan manfaat min hadhil hawasi, dari panca indera ini. Jadi mereka punya mulut tapi tidak bisa bicara. Mereka punya pendengaran, telinga, tapi tidak bisa dipakai mendengar. Kemudian mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi ada apa? Fi adamil istifadati min hadil hawas, dalam hal tidak bisa memperoleh manfaat dari panca indera tersebut. Kuripat ada tasbih wa wajhu shibhi ya, maka dibuang ada tasbih kafnya itu ya. Ya, wa wajhu shibhi, dan wajah sabahnya. Fa asbaha balighan, maka jadilah kalimat itu tasbih baligh. Kaqauli qail, sebagaimana ucapan orang, wa badrun, dia itu apa? Badrun, bulan, rembulan. Di sana nggak disebutkan kal badri, wa badrun. Wa qaulu syair, sebagaimana ucapan syair, penyair, ka'annaka syamsun
wal muluku kawakib. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabun. Sangat bagus sekali ya. Ini penyairnya namanya siapa? An-Nabighah. An-Nabighah. An-Nabighah ini termasuk syair min syu'ara jahiliyah. Syair jahili ya. Jadi jahili itu bukan berarti bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bodoh dari ketauhidan. Mereka tidak mengerti tentang ketauhidan. Mereka dalam hal budaya sudah banyak kepintaran, terutama ya seperti dalam mengarang puisi. Ini kan An-Nabighah ini kan hidupnya pada sekitar tahun 500-an ya. Jadi sebelum Islam turun 535 sampai 604 Masehi. An-Nabighah Ad-Dubiyan. Sebenarnya Nabighah sendiri kan terjemahannya kan Zaki, Az-Zaki, An-Nabighah Az-Zakiyah, orang yang jenius atau cerdas. Abqari, ya, Abqari itu jenius. Nabighah. Kebetulan ada cucu saya itu saya namai Abqari. Muhammad Haikal Abqari. Abqari ya suatu doa ya dari kakeknya kepada anaknya supaya jadi orang pintar. Amin. Jadi Nabighah ini adalah orang pintar dalam pembuatan puisi. Maka dikenal pada waktu itu pada syair jahili banyak sekali karya-karya dari Nabighah itu yang ditempelkan di yang dideklar atau dipromosikan di pasar ukaz. Jadi pasar ukaz itu ya kalau dulu ya di sekitar Masjidil Haram, tapi sekarang sudah jadi Masjidil Haram. Jadi dulu itu saya masih ingat ya. Jadi pertama ke Mekah itu kan tahun 89 atau tahun 90. Jadi di sana masih ada Suglel. Suglel itu pasar malam. Jadi di bawah, di atasnya tuh yang dikenal orang Indonesia itu apa Sugzing atau pasar Seng dulu tuh kan. Kemudian ada Masjid Kucing misalnya. Nah di bawah pasar Seng itu ada Suglel. Nah, tempat itu adalah dulunya itu ada apa tadi pasar ukaz. Jadi pasar ukaz itu adalah pasar untuk memamerkan hasil-hasil puisi-puisi itu. Nah yang baik yang dianggap baik puisinya itu ditempel di Ka'bah. Nah, itu kan itu dalam cerita-cerita seperti itu. Nah ini Nabighah itu termasuk yang brilian, yang sangat pintar dalam menulis, menyusun karya-karya sastranya. Nah coba di sini ya, sampai sekarang juga dijadikan contoh rujukan ya dalam kajian-kajian balaghah. Mana tadi? Ka'annaka syamsun, engkau bagaikan matahari. Ka'annaka syamsun, engkau bagaikan matahari. Wal muluku, dan raja-raja adalah bintang-bintangnya. Nah, gitu kan? Idza tala'at, apabila muncul syamsun. Nah, idza tala'at, idza lata syamsun, apabila matahari terbit, lam yabdu, maka tidak tampak. Ya, minhunna, dari kawakib atau dari bintang-bintang itu kaukabun, satu bintang pun. Gitu kan? Ka'annaka syamsun, engkau bagaikan matahari, engkau laksana matahari, dan raja-raja laksana bintang-bintang. Idza tala'at, apabila engkau yaitu matahari terbit, lam yabdu, maka tidak tampak, minhunna, dari kaukab, dari kawakib, dari bintang-bintang itu, kaukabun, satu bintang pun. Jadi kalau matahari, ada matahari ya,
terbit matahari. Malamnya itu asalnya kawakib, banyak bintang-bintang. Tahu tuh muncullah matahari, maka bintang itu kan sama sekali tidak tampak karena kalah oleh sinarnya matahari. Nah begitu ya. Itu juga kita umpamanya kan di pesantren umpamanya kan pesantren, ada roisnya, rois asalam, rois bahagia gitu kan. Ada ketua dewan santri, itu kan kawakib ya. Setelah itu datanglah Pak Kiai, Pak II, udah gak kelihatan semuanya melihat Pak II. Gitu kan. Nah ini demikian juga umpamanya kalau dalam rapat-rapat nasional, ada gubernur, ada bupati, gitu kan. Nah, setelah itu datanglah Presiden Prabowo. Nah, yang tadinya menghormati ke bupati dan ini sudah nggak menghormati lagi sudah, karena ada yang lebih tinggi lagi yaitu Prabowo. Nah gitu ya. Nah, ini adalah ungkapan yang bisa Anda pakai ya dalam pidato itu kan. Jadi kalau umpamanya Anda pidato bareng-bareng dengan tokoh-tokoh yang sangat populer ya, ini menunjukkan ketawaduan kita gitu kan, kerendah dirian kita, bahwa ini sudah ada pembicaraan yang tahap nasional dari mana itu kan, Mbak Anu. Saya itu kan beliau itu bagaikan matahari gitu kan. Jadi kalau matahari sudah ada, maka saya sebagai bintang-bintang yang tadinya ngisi pengajian sini sudah gak nampak lagi. Nah, sebagaimana ungkapan An-Nabi Roh, ka'annaka syamsun wal muluka kawakib. Tuh kan. Idza tala'at lam tabdu minhunna kaukabu. Nah, itu bagus ya. Pakai, cobalah, karena balaghatul hayat ya. Balaghah itu bukan untuk dihafal saja, tapi untuk kehidupan. Praktekkanlah. Kalau Anda pidato, pengajian gitu kan, cari konteksnya yang cocok, Anda sampaikanlah ini, sehingga kan dalam pengajian itu hidup ya. Bagaimana tradisi dalam bahasa Indonesia kan biasa pamannya sebelum pidato itu mengungkapkan pantun-pantun gitu kan, kemudian ditutup lagi dengan pantun-pantun. Nah itu kan tradisi-tradisi lama yang dikembangkan lagi pada era sekarang ini. Ya, yang selanjutnya Al-Ashiron Al-Majaz Al-Mursal. Yang ke-10 Majaz Mursal. Apa itu Majaz Mursal? Ya, ini ditanyakan terus saja supaya mengingatkan kita semua ya. Seperti kemarin tasbih balik ataupun tadi atau sebelumnya tasbih tamthili. Karena ini akan muncul terus ya dalam kajian Sofatut Tafasir itu. Majaz Mursal adalah kalimatun ustumilat fi ghairi makna al-asli di alaqatin ghairil musyabahati ma'a qaimatin mani'atin min iradatil makna al-asli. Itu ya. Nah, kalau untuk mengingat kembali boleh ditulis juga apa-apa. Sehingga sering ya ditulis lagi definisi ataupun pengertian pemahaman syukran. Buka tulis ini. Ya. Itu ya. Jadi gak apa-apa, setiap pengajian tulis lagi. Kemudian lihat ke rumah ke pesantren di kamar dibaca lagi. Saya pengalaman dulu ya, waktu belajar bahasa ya. Saya karena alhamdulillah belajar bahasa itu bukan bahasa Arab saja waktu di Mesir, bahasa Inggris, juga bahasa Prancis ya. Ya caranya gitu. Setiap ada yang kalimat atau kata yang diksi yang asing, ya ditulis dalam kertas gitu kan, lembar-lembar kecil gitu kan. Kemudian semacam kamus kecil, karena nanti kan sering ketemu lagi. Nabi Goh apa gitu ya. Nah ditulislah Nabi Goh. Nanti siapa tahu minggu depan ketemu lagi Nabi Goh apa. Nah kan sudah tulis lagi. Diabjadkan aja dalam nun Nabi Goh. Jadi sehingga nanti kita punya kamus sendiri, kamus kecil. Nah itu.
dibiasakan seperti itu. Kalau memang ingin memperdalam bahasa Arab ya pokoknya setiap ketemu ataupun setiap perjalanan atau kemana menemukan istilah-istilah baru, tulislah. Nah, tulislah. Sekarang kan mudah kan, ada di HP kan. Zaman dulu saya kan masih di kertas-kertas kecil tuh. Nah, setiap menemukan istilah-istilah di restoran atau di masjid kan, tulis, masukkan ke saku gitu kan. Kemudian datang ke rumah disusun lagi. Itu terus. Sekarang kan sangat dimudahkan. Kita sudah ada HP, tinggal tulis saja apa itu istilah-istilah yang baru ini. Nah ini sekali lagi jangan segan-segan untuk nulis lagi. Kita sudah beberapa kali menulis tentang majaz mursal. Nah, sekarang kan yang ke-10 itu yang ke-10 majaz mursal. Majaz mursal kalimatun ustumilat fi ghairi ma'na al-asli. Ya, kalimatun ustumilat fi ghairi ma'na al-asli di alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iratil ma'na al-asli. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada mana aslinya. Jadi bukan pada mana aslinya karena adanya alaqah ghair musyabahah. Hubungan bukan perumpamaan. Disertai qarinah yang mencegahnya dari pemaknaan mana asli. Nah, ini ya itu. Nah, di sini yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan atau menjadikan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka. Nah, ini kan ada alaqah yang tidak bisa di mana yang asli karena nggak bisa menutup telinga dengan seluruh jari-jari tangan, kan nggak bisa. Jadi tigoin makna al asli li alaqatin ghairi musyabah, nggak ada musyabahnya. Maka qarinatin maniatin tidak makna asli. Ada qarinah yang mencegah, tidak bisa digunakan makna yang aslinya. Nah di sini ada sebagaimana kita ketahui dalam majaz mursal itu ada itlaqul kul wa iradatul juz. Min itlaqul kul wa iradatul juz. Menyebutkan secara keseluruhan tapi yang dimaksudkan adalah sebagiannya. Nah, itlaqul kul wa iradatul juz. Ya dalam linguistik modern ya, majaz mursal sering diidentikan dengan sinekdoke ya, majaz pertautan. Nah, di mana majaz majaz pertautan ini dibagi kepada dua bagian, yaitu majaz sinekdot. Dalam majaz sinekdot ini yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu majaz sinekdot totem pro parte dan majaz sinekdot pas pro toto. Totem pro parte. Nah, totem pro parte itu itlaqul kul wa iradatul juz. Totem pro parte. Parte itu sebagian. Totem pro parte. Dan majaz sinekdot pas pro toto. Nah, itu itlaqul juz wa iradatul kul. Nah, kita supaya nyambung ya dengan linguistik modern dan supaya kita bisa benar-benar menghayati ya. Jadi kalau umpamanya itlaqul kul itu juz kadang-kadang hanya dalam bayang-bayang aja. Bagaimana dipraktekkannya, terutama dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia umpamanya. Nah, itu kan supaya jadi nyambung. Jadi majaz sinekdot totem pro parte itu adalah pola hubungan yang menyatakan suatu keseluruhan untuk menyebutkan sebagian saja. Itlaqul kul wa iradatul juz. Pola hubungan yang menyatakan suatu keseluruhan untuk menyebutkan sebagian saja. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kan sering banyak dipakai oleh kita kan. Tapi kita tidak merasakan bahwa itu adalah majaz mursal. Itlaqul kul wa iradatul juz, pamannya ya.
dalam beberapa minggu yang lalu, kan, Indonesia menang melawan Vietnam dalam penyisihan Piala Usia U23. Dalam satu kalimat tersebut menyebut nama negara padahal merujuk pada sebagian orang. Kan yang sepak bola kan tidak seluruh bangsa Indonesia, tapi kan hanya sebagian saja, hanya kesebelasan aja yang main di lapangan. Nah ini kan apa yang namakan tadi totem pro parte. Nah, tadi pemain contoh dalam koran sering kita temukan juga ya. Semoga Indonesia bisa menjadi pemenang dalam Olimpiade yang akan datang. Nah, itu kan totem pro parte. Itlaqul kul wa ilatil juz. Nah, disebutkan Indonesia ya. Ini terutama banyak digunakan untuk promosi ya. Promosi sehingga yang besarnya yang dikemukakan. Nah, kemudian masyarakat Indonesia sangat menyukai musik dangdut. Padahal kan tidak semuanya kan. Nah, tapi disebutkan secara keseluruhan. Padahal yang betul ada sebagian saja. Nah, contohnya seperti itu kan. Masyarakat Indonesia sangat menyukai musik dangdut. Ada lagi umpamanya ungkapan cewek yang kebetulan sedang patah hati ya. Ah, semua laki sama saja, tidak ada yang setia. Gitu ya. Pernah mengalami patah hati enggak? Enggak ya. Iya. Semua laki-laki sama saja, tidak ada yang setia. Semua laki-laki kan. Oh, Nabi Muhammad laki-laki juga ya, semua laki-laki bagaimana? Nah, ini kan itlaqul kul wa ilatil juz. Para polisi berhasil menangkap para pencuri motor tadi malam. Ya. Semua perempuan memakai hiasan di wajahnya. Coba dah perhatikan dalam Al-Quran itu kan, dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab, ya, banyak ditemukan seperti itu. Dan tanpa disadari sebetulnya kita dalam bahasa Indonesia juga kita temukan seperti itu. Ada lagi yang itlaqul juz wa ilatil kul. Ya. Majas sinekdot pas pro toto. Ada suatu di antara gaya bahasa dalam bahasa sastra yang menggunakan bagian dari suatu hal untuk mewakili keseluruhan. Yang disebutkannya bagian, tapi yang disebutkan secara keseluruhan. Nah, kita belum terbayangkan dalam bahasa Indonesia itu apa ya. Banyaklah bahasa Indonesia seperti itu ya. Yang paling umum dari bahasa ini adalah penggunaan kepala untuk merujuk kepada seluruh manusia atau tangan untuk merujuk kepada para pekerja. Jadi umpamanya contohnya banyak sekali ya. Umpamanya kepalaku pusing membayangkan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas menghadapi UAS ini. Kepalaku pusing. Sebenarnya kan pusingnya bukan kepala saja, semua badan kita kan tidak enak juga badan kita ya. Nah, kemudian kupu-kupu ini memiliki sayap yang cantik. Kupu ya. Ya. Anak-anak harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kaki-kaki ini sudah sangat lelah setelah berjalan seharian. Jadi yang lelah kan bukan kaki saja, tapi secara keseluruhan. Nah ini ya itlaqul juz wa ilatil kul. Nah, jadi itu yang tadi yang bagian kedua ya dari sinekdok tadi. Ya, kita kelihatannya asing pada istilahnya sinekdok, padahal banyak yang kita temukan dalam sehari-hari.
Kemudian yang al-hadi asyar, oh di sini ya, wa itlaqul juz, itlaqul juz, itlaqul kul wa itlaqul juz. Dalam yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim bahwa itlaqul kul wa itlaqul juz, yaitu menyebutkan secara keseluruhan, tapi yang dimaksudkan adalah sebagiannya. Sebutkan asabi'ahum, tapi mungkin hanya satu telunjuk saja, atau telunjuk atau kelingking saja, nah bisa saja ya. Ya, ay ru'usu asabi'ihim, atau ujung-ujung jari-jari mereka. Li'anna duhul asba' kulluha fil udun la yumkin, karena masuk ke jari-jari tangan itu ke telinga itu tidak mungkin. Fafihi majazun bil juz'iyah, bagian. Al-hadi asyar, yang ke-11, tawafukul fawasil mura'atan bil ru'usil ayat. Ada kesusahan beberapa fasilah karena memperhatikan ujung dari ayat-ayat Al-Quran. Fasilah itu bagian akhir dari ayat. Dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, hudan lil muttaqin adalah fasilah. Ya. Itulah misalul Quran. Nah, di sini ada kesesuaian tawafuk, kesesuaian fasilah bagian akhir dari ayat ya, karena memperhatikan ujung ayat. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa atau bahasa Sunda dinamai dengan purwakanti, kesamaan bunyi di bagian akhir. Jadi purwakanti itu, ini kan dalam ilmu bade itu kan, mungkin dengan menerangkan bade agak jelimet, tapi langsung purwakanti dengan contohnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, kita akan dekat langsung. Oh, itu toh yang dinamakan tawafuk tawafukul fawasil muratan di ru'usil ayat itu. Ya. Yang muhassanat al-badi'iyah ya, termasuk muhassanat al-badi'iyah. Ini di sini contohnya tawafukul fawasil muratan li ru'usil ayat. Kesesuaian fasilah-fasilah karena memperhatikan ujung dari ayat-ayat. Wa hadza lahu waq'un, dan hal ini ada waq'un, ada irama fil uduni, dalam telinga, hasanun, yang baik, ada irama ya yang baik. Wa atharun bin nafsi dan pengaruh dalam jiwa, ra'un, indah sekali. Masal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bima kanu yakdzibun innama nahnu muslihun wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ila akhirih wa huwa minal muhassinat al-badi'iyah. Ini ada termasuk bade ya. Muhassinat badi'iyah, ada muhassinat itu ada al-lafiyah. Ya. Di sini kan ada kesamaan bunyi atau purwakanti, yakdzibun, muslihun, ya'mahun. Nah, itu dalam dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda juga banyak. Cuma perhatikan lagu-lagu ya, baik bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Itu kan ada ujung atau bagian akhirnya yang sama. Umpamanya ya, yang saya lihat itu ada kemarin waktu saya diminta mengisi acara di di Majelis Cinta itu kemarin yang diselenggarakan oleh para programmer TV ya, TV One, TV apa gitu banyak. Kemudian saya diminta untuk ngisi tentang keutamaan di Al-Quran. Saya
mencontohkan tentang kata Al-Quran itu, yaitu antara lain kesamaan bunyi itu. Ya, kesamaan bunyi, maka untuk sebelum memperdengarkan kesamaan Al-Quran, saya coba perdengarkan ke telinga kita kesamaan bunyi dalam bahasa Sunda, umpamanya kan. Soalnya lagu Manuk Dadali, ya, insya Allah tidak semua orang Sunda hafal. Ya. Nah, sedih hanya lihat di internet ya. Dulu pernah hafal. Mesat ngapung luhur jauh di awan-awan, meberkeun jangjana bangun taya karingrang. Oh kan, rang-rang suku narang goas lejeun pamatuk nangeluk. Ya, ngepat mega bari hiberna tarik nyuruh wuk terus ya. Saha nu bisa nyusul kana tandangna. Nah, gandang jeung pertentang taya bandinganana. Di pikagini dipekasi rabu sama taya kalempan kasieun leber wanana wanana. Nah ini kan coba dengan mendengarkan kesamaan bunyi ini, maka akan berpengaruh kepada jiwa para pendengarnya. Nah itu kan, para pendengarnya untuk mau mendengarkan. Nah inilah yang dipakai dalam surat Madaniyah, surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Nah, di mana mereka orang Arab itu sangat masih akrab dengan sihir jahili, yang itu mereka di telinganya tuh qawafinya itu sangat kental dalam telinga mereka. Maka diturunkanlah ayat Al-Quran yang qafiyahnya itu yang sama-sama, yang berpurwakanti. Nah, sehingga mendekatkan kepada telinga mereka. Oh ini ya. Jadi ada penyesuaian dengan apa yang telah mereka ketahui. Karena dalam Al-Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari surah Makkiyah itu wadduha walaida saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Selanjutnya. Ini kan memberikan pengaruh kepada para pendengar, terutama orang-orang jahiliyah waktu itu, untuk mau mendengarkan. Loh ini kok sama dengan sihir ini? Tapi sama tapi beda. Nah, bedanya tidak semuanya tersebut. Ya, akhirnya kan ada amal bini mati rabbika fahadits, tidak lagi. Nah, itu ada kehasannya. Kalau dalam sihir ini kan qafiyah terus sampai akhir. Al-Quran di lain, apalagi dalam nanti pilihan kata. Nah, di sini ada ad-duha, kemudian walaili idza saja. Apa lail idza saja? Nah, itu kan beda dengan al-lail al-mudlimah, kan? Al-mudlim. Ada perbedaan-perbedaannya ya. Ya, jadi itulah yang menggiring orang-orang Arab untuk taat ataupun mendekati Al-Quran. Inilah antara lain rahasia dari penggunaan al-muhassinah al-badi'ah. Ya, udah berapa nih? Oh, udah ya. Ya itu kan, ya kita untuk pemanasan kita cukupkan sekian dulu ya. Alhamdulillah naktatin adirasa fi hadal yaum bi hamdalah. Alhamdulillah.